Dan terkait rencana aksi massal pengemudi ojek online yang akan berlangsung hari ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan pemerintah mempersilahkan adanya aksi untuk menyampaikan aspirasi selama kebutuhan masyarakat tidak terganggu. Kalau untuk berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara. Jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka. Tentu kita menghimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat, itu kita menghimbau seperti itu. Dan tadi kita juga mendapatkan informasi dari Kementerian Perhubungan bahwa mereka sudah melakukan dialog, mereka melakukan media briefing ya untuk mengatasi ini, dan dari Kementerian Perhubungan pada prinsipnya terbuka untuk mendiskusikan harapan dan aspirasi dari teman-teman ojol ini. Hari ini kayaknya baru saja selesai itu. Barusan selesai mereka melakukan juga media briefing dengan teman-teman media. Jadi dari Kementerian Perhubungan cepat responnya. Demonstrasi itu dalam negara demokrasi akan selalu ada. Orang yang ingin menyampaikan keinginannya, salah satu caranya adalah dengan seperti itu. Itu hak konstitusional yang tidak bisa kita larang. Nah, aspirasi-aspirasi ini nanti sama kementerian dan lembaga terkait itu akan diolah, dan Kementerian Perhubungan sudah kasih statement bahwa mereka terbuka untuk aspirasi-aspirasi perbaikan aturan dan segala macam gitu, supaya ini semuanya baik, jadi bisnis bisa baik. Dan pemirsa, hari ini forum beberapa komunitas dari ojek online akan melakukan unjuk rasa di sejumlah titik, dan kami masih membahasnya. Kami sudah berusaha untuk meminta konfirmasi juga dari Kemenaker, namun saat ini belum bisa memberikan tanggapan. Dan kita sekarang akan kembali berbincang dengan Ketua Forum Komunitas Driver Online Indonesia atau FKDOI, Rahman Thohir, melalui sambungan telepon. Karena tadi sedikit mengalami kendala komunikasi pada saat melakukan koneksi Zoom. Mas Rahman, bisa mendengar kami? Bisa. Baik, Mas Rahman, Anda dan teman-teman tidak akan ikut dalam aksi hari ini. Tadi katanya untuk akan fokus pada payung hukum. Bisa dijelaskan, Mas Rahman, maksudnya apa payung hukum ini? Gini ya Mas, kami kan sudah tergabung dalam koalisi ojol nasional ya, yang secara jelas kemarin menyatakan bahwa ini tidak akan ikut aksi atau ambil bagian dalam aksi hari ini, karena kami lebih fokus kepada masalah payung hukum ya. Payung hukum ini harus ada dan jelas mengatur tentang ojek online, yang sampai saat ini belum pernah ada dan diterbitkan oleh pemerintah sebagai regulator. Ya kan, secara fundamental moda transportasi kita, ojek online ini belum diakui sebagai angkutan umum. Itu ya. Terus kedua, kenapa kita tidak turun aksi hari ini? Ada juga alasan bahwa kita menilai ada apa gitu. Kembali ke belakang, beberapa tahun lalu kita sering melakukan aksi, ya kan, paling kita hanya kepada DPR, Pemprov, dan Kominfo. Oke. Nah sekarang ini, ya lanjut. Oke, Mas Rahman, apa poin yang ingin yang menurut Anda dan teman-teman itu harus ada dalam payung hukum tersebut? Ini kan yang dituntut adalah masalah kesejahteraan, masalah potongan yang dianggap tidak adil begitu. Poin apa yang menurut Anda dan teman-teman harus ada di situ? Iya, menurut kami begini loh. Nah, itu kan masalah turunan. Yang penting kita diakui dulu nih. Profesi moda angkutan kita diakui secara legal dan diatur dalam undang-undang. Itu dulu deh. Setelah ini ada, baru kita bicarakan turunannya. Itu aja sebenarnya. Oke, Mas Rahman, potongan yang diberlakukan untuk teman-teman ojol sekarang berapa sih dari aplikator? Potongan yang diberlakukan aplikator itu sesuai dengan yang diatur dalam PP 1001 tahun 2022, Mas. 20%. Itu ada rinciannya. Bisa saya jelaskan. Kemarin kita coba kulik gitu kemarin.
kita lihat aplikasi customer. Ketika customer melakukan pesanan, itu memang ada beberapa elemen biaya di situ. Ya kan. Satu elemen biaya satu. Ya kan. Ini untuk goreng untuk penumpang. Kalau untuk GoFood itu ada lagi yang namanya biaya bungkus, ya kan. Terus ada lagi nanti program-program Go Green apa segala macam. Nah ini adalah investasi customer kepada aplikator. Oke, Nah Mas yang Rahman, kita terima adalah jasa untuk kembali. kami ingin konfirmasi, Mas Rahman. Ada beberapa teman-teman ojol yang menyatakan bahwa di situasi tertentu potongan ini bisa mencapai 70%. Mungkin karena beberapa faktor yang sempat Anda sebutkan soal promo dan lain-lain. Nah, saya ingin konfirmasi apakah benar bisa sampai sebesar itu? Kalau kita gabungkan semua bisa mencapai 40 sampai 50%. Ya. Tapi kalau kita pisahkan jadi dua komponen, yang dibayarkan kepada customer, kepada aplikator, itu adalah aplikator punya hak yang mereka bebankan kepada customer. Tidak masuk dalam hitungan jasa pembayaran. Oke. Itu. Baik, Mas Rahman, kami memahami ya, baik Mas Rahman dan teman-teman maupun teman-teman yang turun ke jalan dalam aksi kali ini. Sebenarnya keinginan dan tuntutannya kan sama untuk keadilan, untuk kesejahteraan. Harapan Anda apa, Mas Rahman? Ya harapan kami ke depan, pertama, akui kami secara legal sebagai ojek online. Ya. Kedua, ya tentu kami ingin hidup kami lebih sejahtera, ya. Lebih sejahtera ke depan. Menerima apa yang menjadi hak kami seutuhnya, itu aja benar. Oke, baik Mas Rahman, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali bekerja Mas Rahman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.